Halo, this is TWS Pod Talk with Us Podcast BEM FKK. Nantikan terus podcast kita setiap bulan hanya di YouTube BEM FKK. Halo Sobat FKK, welcome to TWS Pod Talk with Us Podcast bersama BEM FKK. Hai, saya Alisa yang bertugas sebagai MC di episode kali ini. Nah, buat teman-teman TWS, gimana nih kabar kalian? Pastinya kalian sehat dan baik-baik aja kan? Atau lagi pusing nih mikirin tugas? Buat kalian yang lagi pusing nih mikirin tugas, episode kali ini spesial banget nih buat kalian. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu nggak saya lagi bareng sama siapa nih? Buat yang belum tahu, di samping saya, beliau adalah Ibu Yani Fitria Nur Rahman, Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Perpustakaan Unsa. Halo Ibu Yani, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Alhamdulillah ya Ibu. Hari ini kita bakalan bahas nih Bu tentang seputar perpustakaan di Unsa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Bu, boleh banget sapa dulu teman-teman TWS kita dan saya persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih dengan Kak Alisa ya. Oke, Kak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat TWS ya nyebutnya ya? Oke, apa kabar Sobat TWS semua? Semoga di pagi hari ini kita tetap semangat gitu ya. Pastinya Oke, dong. baik Kak Alisa. Mungkin rekan-rekan TWS mungkin juga belum pernah melihat Ibu kali ya. Ibu selalu di belakang layar. Saya Bu Yani Fitria. Saya yang bertanggung jawab di Perpustakaan Unsa. Jadi untuk Sobat TWS, rekan-rekan semua, jika ada keluh kesah apapun atau saran dan kritik, bisa langsung ke perpustakaan juga. Selain ada di sosmednya Perpus ya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada kenal kan? Nah, Ibu, hari ini saya mau tanya-tanya nih tentang perpustakaan. Gimana Ibu, apakah sudah siap? Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Untuk perpustakaan Unsa sendiri nih Bu, bukanya jam berapa dan apa aja sih Bu fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan kita? Ya, baik Kak Alisa. Kita di Perpustakaan Unsa itu jam layanan kita buka mulai jam 7.45 sampai dengan jam 18, jam 6 sore ya. Jadi mulai jam 7.45 sampai jam 6 sore, tidak ada jeda istirahat ataupun tutup ya. Tapi kita buka selalu di antara jam itu, dan dari tim pustakawan kita istirahatnya bergantian. Jadi nggak perlu perpusnya ditutup dulu, ada break istirahat dan sebagainya. Nah, kita full buka mulai pagi sampai jam 6 sore. Dan untuk layanan akses online perpustakaan, kapanpun, dimanapun, tanpa ada batas waktu, semuanya bisa akses untuk layanan online perpustakaan Unsa, gitu ya. Dan tadi apa Kak Alisa? Fasilitas, oke. Yang ada di Ya. perpustakaan kita. Baik, di perpustakaan Unsa kita selain ada fasilitas untuk koleksi buku-buku sesuai dengan program studi ya, sesuai dengan kebutuhan sivitas akademik Unsa, kita juga menyediakan berbagai macam e-resource. Jadi e-resource kita itu juga ada banyak loh. Mungkin nanti adik-adik, rekan-rekan ya, Sobat TWS nih. Oke, Sobat TWS juga harus mengulik apa saja itu yang ada di dalam perpustakaan ya. Ternyata tidak hanya buku tercetak, tidak hanya buku pelajaran, enggak. Di perpustakaan ada berbagai macam ya, jangan salah. Jadi kita juga selain ada buku yang sesuai dengan mata kuliah, juga ada buku-buku yang koleksi umum, ada juga buku yang hiburan, kita ada novel untuk yang fiksi ya. Kita juga ada beberapa majalah, dan untuk koleksi e-resource kita tak terbatas hanya di satu database saja. Kita punya beberapa database yang bila mana itu seperti makanan gitu ya. Makanan yang ada yang kita sajikan itu ada berbagai makanan yang lezat, berbagai makanan yang sudah berkualitas gitu ya. Itu semua kita
siapkan makanan berbagai macam, e-resource, e-book, koleksi yang berbagai macam tadi itu untuk semua kebutuhan sivitas akademik Unusa. Jadi Sobat TWS harus bisa memaksimalkan apa yang ada dan apa yang kita miliki di dalam perpustakaan. Sayang loh, kita punya berbagai macam menu yang sangat lezat, menu yang sangat bagus tadi, tapi Sobat TWS tidak memaksimalkan untuk akses ke semua itu. Jadi next nanti setelah mengikuti kegiatan ini ya, mungkin harapannya Sobat TWS lebih banyak tahu nih, apa saja itu koleksi yang di perpus, aksesnya di mana gitu ya. Jangan lupa nanti selalu cek dan ikuti ya apa link yang ada di perpus dan juga sosmed yang di perpus di follow gitu ya. Kegiatan apapun juga tahu gitu. Oke, gimana nih guys? Banyak banget kan ternyata fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Jangan lupa habis ini kalian bisa akses semuanya di perpustakaan kita. Banyak banget kan koleksinya ternyata. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk kita nih sebagai mahasiswa, apakah diwajibkan sebelum masuk perpus untuk absen dulu? Oke, baik Kak Alisa. Untuk ke perpus, kalau wajib itu sholat ya, itu wajib. Oke, kalau presensi di perpustakaan itu bisa dikatakan harus dilakukan. Mengapa harus dilakukan? Karena presensi di perpustakaan itu bermanfaat juga. Selain untuk usage statistik dan data laporan ya di perpustakaan, itu juga diperlukan pada saat kita akreditasi. Jadi akreditasi baik prodi, fakultas ataupun universitas itu juga ada data tentang usage statistik dari pengguna masing-masing prodi. Prodi mana yang paling banyak aktif itu akan kelihatan. Misalkan ya contoh nih di prodi S1 keperawatan. Nah selama ini itu yang memegang ranking pertama untuk ke perpustakaan itu dari prodi S1 keperawatan. Wah, gimana gitu ya. Sobat TWS? Jadi Keren itu akan kelihatan. Berarti mahasiswa yang di prodi itu aktif ke perpustakaan. Mereka juga berliterasi, mengerjakan tugas dan sebagainya. Berarti kelihatan di situ dari usage statistiknya. Oh, mahasiswanya ini aktif dalam pembelajaran gitu ya. Itu akan menjadi poin gitu ya. Jadi jangan lupa ya, kalau masuk ke perpus presensi dulu ya. Jangan lupa presensi ya, dulu, guys. itu penting loh ternyata ya. Oke, Bu. Oke. Nah, di setiap perpustakaan Ibu pasti kan ada peraturan. Nah, apa saja barang yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam perpus? Oke, ya. Untuk tata tertib perpustakaan itu selain ada yang kita tampilkan sekilas ya di mejanya perpus itu, meja sirkulasi ada sekilas, tapi lebih lengkap untuk tata tertib dan apa yang boleh dibawa dan tidak itu tata tertibnya perpus itu ada di websitenya perpustakaan di library.unusa.ac.id. Nah, di situ pun juga sudah ada nih tata tertibnya lengkap gitu ya. Sekilas apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Kalau boleh dibawa jelas apa keperluan kalian untuk ke perpus, bawa laptop apa dan sebagainya, bawa semua gitu ya. Nah, yang tidak boleh nih yang penting, bawa botol minum boleh, sangat boleh. Karena kalau nggak minum beberapa jam kita dehidrasi, pusing nanti nggak bisa ngerjakan tugas gitu ya. Bawa minum boleh, asal jangan bawa yang plastik es cekek gitu, plastik cekek gitu, jangan Nggak gitu boleh, ya, guys. jangan. Gelas juga tolong, karena khawatir apa? Itu tumpah, akhirnya kena dengan koleksi, kena buku dan sebagainya, rusak dong bukunya, kan sayang ya. Nah, jadi untuk menjaga hal-hal itu, yang kita tidak perbolehkan itu makan, minum dalam tanda petik boleh bawa botol tempat gitu ya, tumbler gitu boleh gitu ya. Makan yang tidak boleh di dalam perpus, nanti jadi pujasera dong. Tapi next jika kita perpus itu punya, ini impian saya. Perpus Unusa itu punya beberapa lantai. Nah, itu ada ruangan lantai khusus yang misalkan ya di bawah itu khusus untuk kalian bisa makan dan minum, ada kafe di situ. Nah, itu perpusnya ada kafenya itu.
itu next ya. Amin, aminin nih guys Jadi ya. itu kalian boleh, itu ada kafenya, ada tempat ngopinya gitu ya. Di situ boleh makan dan minum sepuasnya. Amin, Terus, semoga ya Bu ya. Nah, pokoknya kita sekarang yang di perpus itu boleh bawa apapun kecuali makanan gitu ya. Jadi tolong dengan sangat. Kadang itu ada yang tetap masih bawa tuh dimasuk-masukkan. Ada yang nggak tahu mungkin ya bawa nasi bungkus di perpus gitu. Siapa Dan ya? membuka nasi bungkusnya gitu, waduh baunya jadi semerbak kemana-mana itu temannya. Oke, Ibu, untuk tadi barang-barang yang nggak boleh kita bawa nih ke dalam perpus. Nah, kita kan ada locker nih, Bu. Betul. Bagaimana sih Bu alur peminjaman locker nih? Mungkin ada teman-teman yang masih Iya. bingung nih, gimana sih cara kita buat pinjem locker? Ya. Apalagi yang maba ya, Kak Iya. Lisa ya. Yang maba itu juga kadang juga masih tiba-tiba masuk tasnya di bawah aja gitu ya. Nggak tahu lokernya itu ada di mana atau ada loker pun mungkin dia terlewat gitu ya. Oke, untuk pinjam loker gitu ya. Jadi teman-teman TWS itu bisa masuk ke perpus, presensi dulu bisa, atau langsung pinjam untuk kunci loker dengan menukarkan KTM. Jadi KTM, ketinggalan nih KTM-nya nggak bawa KTM boleh, bawanya apa? Identitas, kartu identitas, pakai KTP boleh. Pokoknya ada kartu identitas yang bisa dititipkan untuk ditukarkan dengan kunci loker gitu. Nah, terus nanti kunci loker itu ada nomornya kan, udah langsung tinggal cari nomornya aja. Lokernya kan ada di depan perpus ya. Kalau di kampus A, lokernya langsung kelihatan di depan pintu masuk. Kalau di kampus B, lokernya itu agak keluar. Jadi di depannya parkiran motor. Itu ada loker di situ. Itu ya. Nah, gampang banget kan guys, cuma bawa KTM aja bisa ditukarin buat kunci locker. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih Bu untuk alur peminjaman buku dan cara pengembalian buku? Pengembalian. Ya. Sekarang bisa lebih mudah lagi. Untuk peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku, semua bisa dilakukan mandiri. Secara online pun untuk perpanjangan, ini perpanjangan ya, perpanjangan bisa pakai HP, bisa pakai tab atau apapun gadgetnya, itu bisa melakukan perpanjangan sendiri melalui digilid.unusa.ac.id. Kalian login dengan link passwordnya, lakukan perpanjangan yang sesuai dengan buku yang dipinjam, itu bisa dilakukan maksimal 2 kali perpanjangan. Itu untuk perpanjangan gitu ya. Terus untuk yang peminjaman mandiri itu di perpustakaan kita sudah menyediakan untuk komputer khusus nih ya. Di depan itu ada komputer khusus untuk melakukan peminjaman. Jadi saat ke perpus kita udah browsing dulu mungkin ya, masuk ke Digilid, search bukunya apa, kita ketemu bukunya, langsung kita pinjam, kita scan bukunya, masukkan link kan gitu ya, masukkan barcode-nya, ada barcode di buku, bukan barcode yang di belakang buku ya, tapi ada barcode label yang ada di depannya biasanya itu yang di scan. Nah, nanti masuk itu kan apa yang sudah dipinjam, serahkan ke petugas, ke pustakawan gitu ya, nanti akan distempel tanggal kembalinya gitu. Itu batasnya Ibu berapa hari untuk peminjamannya? Oke. Wah, ini Sobat TWS harus akses ke library.unusa.ac.id. Di situ sudah ada lengkap nih berapa hari gitu. Kurang lebih 1 minggu ya. Ya, jadi kurang lebih 1 minggu dengan perpanjangan 2 kali 3 minggu peminjaman. Cukup panjang kan? Bisa perpanjangan mandiri lagi kan? Gampang banget ternyata Jadi guys. terus tadi yang belum sebutkan apa? Pengembalian. Nah, untuk pengembalian itu juga ada pengembalian mandiri. Kita sediakan Dropbox ya. Itu di depan perpus. Nah, itu ada boxnya gitu, di dalam ada komputernya kan. Tinggal di-scan aja buku yang mau dikembalikan apa. Tadi kode barcode bukunya itu scan, udah masukkan bukunya di dalam boxnya, selesai deh. Dengan begitu nggak perlu terlambat dan kena denda, walaupun dendanya memang sangat minim ya. Denda kita Ternyata ada berapa? dendanya nih guys.
5 juta, nolnya gelondong banyak, tinggal 500 rupiah. Aduh. mungkin mungkin di tempat lain sudah nggak ada itu denda 500 rupiah ya. Hanya di tempat kita dendanya 500 rupiah gitu. Tapi dengan begitu pun itu dengan yang sudah kita sediakan untuk mandiri ya, pengembalian mandiri, terus perpanjangan mandiri, itu sudah bisa untuk meminimalisir keterlambatan gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang kena denda itu. Harusnya demikian ya. Ternyata semuanya bisa diakses melalui offline dan online nih guys. Gampang banget kan, tinggal di dijilipunusa.ac.id. Untuk perpanjangan di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu. Nah, kita kan di perpustakaan banyak banget nih buku kita. Ya. Kita kan kadang suka bingung nih mau carinya. Apakah ada nih Bu fitur untuk mempercepat kita mencari buku tersebut? Oh, jelas ada. Jangan ketinggalan ya untuk aksesnya ya. Perpustakaan kita itu sudah punya digital library gitu ya. Jadi untuk akses yang bisa memudahkan, menelusur, unggah mandiri, perpanjangan mandiri, itu semua kita sudah punya semua dan dalam satu link gitu ya. Website Ya, ada satu alamat gitu. Jadi melalui dijilid.unusa.ac.id kalian bisa melakukan penelusuran. Opaknya di situ nih, online public cataloging. Untuk akses penelusuran buku itu kalian bisa buka tadi dijilid.unusa.ac.id. Kemudian nanti ada pilihan lokasi misalnya ya, itu ada di kampus A atau kampus B atau di mana, next kampus C gitu ya. Terus kita mau cari apa nih? Cari koleksi apa? Buku, skripsi atau laporan atau apa, itu juga ada. Tinggal ditentukan. Kemudian masukkan nih keywordnya apa? Misalkan kita cari buku tentang apa ya? Maternitas ya boleh, atau tentang apa, pediatrik, keperawatan anak atau apa gitu ya. Ketikkan di kolom pencarian, udah nanti kita klik OK gitu ya, search, nanti akan muncul beberapa. Nah dari banyak judul yang muncul itu kan ada nih kelihatan judul lengkap ini, pengarang dan sebagainya, dan tahun terbitnya. Kalian bisa tentukan yang mana. Udah ketemu nih yang mau ditentukan apa, klik judulnya, akan muncul lebih detail lagi. Ada cover bukunya, ada abstraknya, resensi bukunya sekilas itu ada Kak Lisa. Terus ada nomor klasifikasi, nomor punggung bukunya. Itu yang harus dicatat untuk apa? Menemukan bukunya di rak. Gitu ya. Jadi kode nomor kelas itu yang ada di tadi kita nyari nursing gitu ya. Udah kita cari, ketemu bukunya, kita klik judulnya, detail kelihatan, bukunya ada sekian eksemplar, muncul. Bukunya terpinjam 2, muncul. Lokasinya ada di mana? Di kampus A apa kampus B, kelihatan gitu ya. Nah, next, setelah kalian menemukan yang dicari apa, jangan lupa dicatat. Atau kalian hafal, kalian lihat sekilas, kalau hafal ya it's okay, kalau enggak catat aja ada di note-nya gitu. Misalkan nomornya 610.73 raw R gitu ya, langsung ke rak buku. Nah di rak buku itu juga kita menyusunnya itu sudah sesuai dengan penomoran klasifikasi secara internasional. Jadi sudah ada standarnya gitu ya. Itu akan disusun berdasarkan nomor klasifikasi urut, mulai dari 000 sampai 900 sekian, itu urut. Tinggal cari yang raknya ada tulisan di punggung rak 61073 tadi ya misalkan ya, langsung deh masuk ke rak itu. Bawahnya berapa? Langsung cari, oh ternyata urut loh ya, abjadnya pun juga urut, langsung ketemu. Gimana guys? Jika kalian nggak mencari dari dijilid ya, kalian hanya keliling aja, tawaf gitu ya, di rak buku tawaf. Kira-kira akan lebih cepat mana menemukannya dengan kalian search dari dijilid. Terus kalian keliling juga nggak akan tahu bukunya itu terpinjam atau tidak. Nah kalau lihat dari dijilid tadi, kelihatan bukunya tersedia berapa, terpinjam berapa. Kalau semuanya terpinjam, oke, cari next buku yang lain.
buku terpinjam di sini kamu cari ya sampai muter berapa kali nggak ketemu gitu ya. Pastikan itu bukunya ada gitu ya. Gitu Oke. guys. Kalian bisa akses dulu nih di digilipunusa.ac.id. Nah, di situ nanti ada kodenya, baru kalian muter cari sesuai dengan kode buku yang kalian inginkan. Nah, oke. Ini Bu, kita kan sebagai mahasiswa banyak banget nih tugas kita. Pasti kan ketentuannya beda-beda. Nah, apakah di website Perpustakaan Unusa sendiri nih menyediakan jurnal-jurnal baik itu internasional maupun nasional? Ya, tadi Ibu belum sekilas menjelaskan lagi ya tentang apa saja itu yang akses yang di website Perpus apa. Oke, baik Kak Lisa. Ini info untuk Sobat TWS dan untuk semua rekan-rekan ya. Perpustakaan kita itu selain ada di Jilid, akses di Jilid tadi, di jilid.unusa.ac.id, kita ada link ke website Perpus, library.unusa.ac.id. Nah, di dalam library.unusa.ac.id itu berisi apa aja? Selain berbagai macam info, tata tertib dan kegiatan Perpus gitu ya, di situ kita tempelkan semua link e-resource yang lain yang bisa diakses. Jadi mulai e-jurnal yang kita langgan apa saja, e-book yang kita beli, yang kita langgan ataupun yang Unusa miliki gitu ya, itu linknya ada di situ semua. Kemudian ada jurnal nasional yang sudah kita masukkan per prodi, itu juga ada. Yang open access masuk Sinta dan sebagainya, itu juga sudah ada di dalam websitenya Perpus. Itu kita masukkan per fakultas, prodinya apa saja di situ udah masuk. Itu untuk yang open access yang jurnal nasional gitu ya. Kalau untuk jurnal yang internasional ada, itu kita melanggar banyak sekali. Jadi makanan menu lezat yang banyak sekali itu kita tempelkan di websitenya Perpus. Kita melanggan ada Science Direct, Clinical G, itu Elsevier semua. Dan itu kalau menu yang sangat lazis gitu ya. Jadi sayang kalau kalian nggak akses gitu. Selain itu ada Emerald, kemudian ada untuk e-booknya ada EBSCO dan sebagainya. Akses ya, coba buka nanti linknya dan dicoba akses ke library.unusa.ac.id. Manfaatkan apa menu maksimal yang kita miliki tadi, menunya apa saja dicoba. Gitu ya. Ya, kalian udah tahu kan cara aksesnya. Ternyata kita ada jurnal internasional dan juga jurnal nasional nih. Nah, itu kan buat sumber-sumber buat tugas kalian nih guys, buat mempermudah cari referensi materi yang kalian cari untuk tugas-tugas kuliah kalian. Oke, selanjutnya nih Bu, dengar-dengar nih di Perpustakaan Unusa ini Bu ada nobar atau nonton bareng nih. Nah, untuk nobarnya itu di setiap hari apa dan dilakukan berapa kali dalam seminggu? Oke. Baik Kak Lisa, untuk nobar. Nobar itu awalnya juga usulan dari mahasiswa gitu ya. Jadi kita menampung usulan-usulan dari semua sobat pustaka Unusa atau netizen gitu ya. Jadi usulan dari rekan-rekan itu kita tampung. Awalnya itu berjalan 1 bulan sekali di minggu terakhir di hari Jumat gitu. Setiap hari Jumat. Kemudian sekarang bertambah dalam 1 bulan 2 kali ya. 1 bulan 2 kali tetap di hari Jumat gitu ya. Dan filmnya apa? Filmnya update terbaru loh. Kita melanggan, kita menyiapkan untuk film-film baru. Usulan dari sobat pustaka itu apa? Kita carikan gitu. Asalkan sesuai gitu ya. Tuh seperti itu. Jadi tetap nanti kalian bisa usul film apa di sosmednya Perpus, di IG-nya Perpus gitu ya. Usul film terbaru apa misalkan, pengen nobar film apa, silakan. Nah, buat teman-teman semuanya bisa request ternyata nih guys kita di sosmed Unusa, library Unusa ya Bu ya. Di Instagramnya jangan lupa nih, mungkin kalian mau nonton apa film-film terbaru, kalian bisa request langsung melalui Instagram library Unusa. Oke, ternyata nih kita sudah di pertanyaan terakhir nih tadi Bu. Oh gitu ya? Iya. Nah,
Untuk yang terakhir nih Ibu, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk sobat TWS kita. Oke, baik. Ini untuk sobat TWS kita, sobat Pustaka Unusa ya, dan lead design kita ini, kalian sebagai mahasiswa yang semangat dan giving the best gitu ya. Selama kalian perkuliahan ini, maksimalkan apa yang ada di perpustakaan, fasilitas apapun maksimalkan. Sayang ya, kalau menu yang istimewa tadi kalian tidak mencoba, tidak mencicipi, kalian nggak akan tahu ini ternyata ini sangat bergizi, ini sangat penting dan berkualitas gitu ya. Silakan dicoba untuk akses semua fasilitas yang ada di perpus, maksimalkan gitu ya. Dan sekilas nih Ibu reminder aja, di perpustakaan kita selain link tadi untuk website perpus ada library.unusa.id dengan berbagai macam linknya, akses untuk penelusuran, perpanjangan, unggah mandiri itu melalui digilib.unusa.ac.id, dan kita punya link repositori Unusa itu berisi semua hasil karya institusi, baik tugas akhir dan sebagainya, itu ada di repositori Unusa gitu ya. Jangan lupa selalu akses, maksimalkan ya fasilitas dan koleksi yang ada di perpus apa, maksimalkan. Dan kalian boleh usul loh, usul pustaka, usul koleksi, usul mau nobar, silakan. Mau menyampaikan ide-ide dan saran dan kritik boleh, silakan sampaikan ke perpustakaan baik melalui sosmed atau mau ngobrol langsung juga boleh gitu ya. Jadi kalian bisa ke perpustakaan. Link sosmednya perpus jangan lupa di follow gitu ya. Kemudian WA official perpus, nah penting tuh, nanti di save ya, WA official perpus. Jadi kalau ada pertanyaan apapun atau kalian mau request library class, boleh, itu bisa request misalkan untuk lebih mendalami tentang bagaimana penelusuran online, ORM atau e-resource yang lain, atau untuk sampai dengan yang Mendeley bagaimana, atau e-journal yang lain, silahkan bisa by request ke perpus dengan beberapa temannya, mau online mau offline boleh, silahkan melalui WA official perpustakaan gitu ya. Itu ternyata guys. Oke, jangan lupa nih kalian semua buat follow Instagramnya Library Unusa buat lebih lanjut mengetahui informasi-informasi mengenai fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Oke, terima kasih Bu Yuni yang sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih juga yang sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa tonton terus podcast kita bersama BEM FKK di YouTube BEM FKK Unusa. Saya Alisa Naura selaku MC pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Kamsa. Terima kasih. Terima kasih Bu.